Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar Quran Hadis kelas 9 semester pertama bab kedua bersama Kakak Bahrul Ilmi. Materi hari ini yaitu ayat-ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Qari'ah dan Quran Surah Al-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Kali ini kita akan bahas Quran Surah Al-Zalzalah. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Zalzalah tentang fenomena alam. Yang kedua, memahami keterkaitan isi kandungan Quran Surah Al-Qari'ah dan Quran Surah Al-Zalzalah tentang fenomena alam. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, yaitu bagian A Quran Surah Al-Zalzalah. Kakak bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kemudian bagian B, terjemahan Quran Surah Al-Zalzalah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Masuk ke bagian C, kosakata dalam surah Al-Zalzalah atau mufradat. Yang pertama, al-ardu artinya bumi, zilzalaha dengan goncangan yang dahsyat, akhrajat telah mengeluarkan, athqalaha beban-beban beratnya, malaha mengapa bumi menjadi begini, yauma idzin pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha menceritakan beritanya, yasduru keluar dari kuburnya, ashtatan dalam keadaan bermacam-macam, mithqala seberat zarratin zarrah pun, yarahun melihat balasannya. Masuk ke bagian D, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Zalzalah. Penjelasan ayat, surah ini juga dinamakan dengan Al-Zilzal yang berarti goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat 1 dan 2 menggambarkan hari kiamat ketika bumi bergetar dan bergoncang dengan goncangan yang sekeras-kerasnya, yang belum pernah terjadi sama sekali sebelumnya, sehingga apa yang terkandung di dalam bumi telah termuntahkan dan keluarlah beban-beban berat yang dikandungnya, seperti jasad-jasad sebagai makhluk, lahar yang panas, barang tambang maupun timbunan harta. Seakan-akan dengan termuntahkan semua beban tersebut, bumi menjadi ringan. Inilah pemandangan pertama yang menggoncangkan manusia, sehingga manusia pun bertanya seperti tertulis dalam ayat berikutnya.
Wa qala al-insanu ma laha. Pada ayat ini diceritakan bahwa setiap orang yang menyaksikan goncangan dahsyat tersebut akan mengajukan pertanyaan dalam keadaan bingung, takut, terkejut karena peristiwa-peristiwa yang terlihat hari itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan secara rasional mereka tidak akan dapat mengetahui apa penyebabnya sehingga mereka bingung dan tercengang lalu berkata, apa gerangan yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari terjadinya guncangan itu, bumi mengungkapkan segala yang terjadi padanya, menerangkan keadaannya dan apa yang terjadi padanya. Semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan proses alami belaka, sehingga dengan perintah Allah tersebut bumi bergerak-gerak dengan cepat dan bergelombang dan akhirnya bergojang dengan keras untuk mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Keadaan tersebut menjadikan manusia bingung, heran, dan takut sehingga manusia bertanya-tanya, kenapa begini? Apa yang terjadi dengan bumi? Dalam hal ini manusia menghadapi pengumpulan di padang mahsyar, dihisab, diminta pertanggungjawaban dan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Ayat berikutnya menjelaskan hal itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari terjadi gempa besar itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, menyebar dari seluruh penjuru bumi. Dengan kata lain, mereka keluar dengan kelompok yang terpisah-pisah. Setiap kelompok akan mengarah ke tempat masing-masing, surga atau neraka. Hal itu tergantung catatan seberapa besar atau ringan kebaikan mereka. Saat itu manusia melihat semua perbuatannya karena Tuhan yang Maha Besar memperlihatkan amal-amal yang telah dikerjakan manusia dengan disaksikan semua orang untuk diminta pertanggungjawabannya, dan amal-amal tersebut dihisab sesuai takarannya yang akan menentukan apakah manusia masuk ke surga atau neraka sebagaimana tertuang dalam ayat berikut ini. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa semua amal akan diperhitungkan dan tidak akan hilang sedikit pun. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Begitu pula untuk amal buruk. Menurut Sayyid Qutb, kata zarrah diartikan nyamuk. Ada juga yang mengatakan butiran debu yang terlihat di bawah sinar matahari. Maka pemahamannya perbuatan baik atau buruk sebesar zarrah butiran debu akan dihadirkan dan dilihat oleh pelakunya serta memperoleh balasannya. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan mendapat balasannya walaupun sebesar zarrah, benda yang paling kecil, dan hal itu akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya. Jadi hendaklah manusia merasa takut di dalam menghadapi semua bentuk perbuatan, sebab setiap perbuatan manusia akan menghadapi timbangan yang sangat cermat dan dapat menimbang amal dengan teliti walaupun sebatas zarrah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifatnya yang maha adil. Nah, adik-adik, jadi jangan kita remehkan perbuatan baik sedikit pun atau perbuatan buruk sedikit pun, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Memasuki yang materi terakhir tentang fenomena alam yang berkaitan dengan Quran surah Al-Qari'ah dan Quran surah Al-Zalzalah. Surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah mempunyai kesamaan dan keterkaitan yang erat. Keduanya sama-sama menjelaskan fenomena alam pada saat terjadinya kiamat. Di antaranya hancurnya alam semesta, gunung meletus, gempa bumi, angin ribut, badai, dan lain-lain dalam waktu yang bersamaan dan maha dahsyat. Yang demikian dinamakan kiamat kubra atau kiamat besar. Walau hal tersebut merupakan gambaran keadaan alam pada hari kiamat, namun fenomena alam tersebut mungkin terjadi jauh sebelum kiamat itu terjadi, dengan tempat dan skala
dan tempat, skala, dan rentang waktu yang tidak bersamaan. Seperti banyak bencana-bencana alam yang sering kita saksikan yang demikian dinamakan kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, ini ada foto-foto tentang bencana alam yaitu kiamat kecil, yaitu gempa bumi lah yang menghancurkan apa saja yang di atas bumi, termasuk rumah, bangunan-bangunan, bahkan nyawa sekalipun bisa melayang karena gempa bumi. Kedua surat tersebut seutuhnya adalah peringatan akan adanya keguncangan bumi dan alam semesta. Di dalamnya juga perintah untuk memperbanyak amal saleh dan tidak meremehkan amal sekecil apapun karena akan ada yaumul hisab. Seluruh fenomena alam yang terungkap pada kedua ayat tersebut merupakan sunnatullah atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku sesuai dengan qadar alam, sehingga seluruh yang ada di alam semesta ini mengikuti kehendak Allah dan tak ada seorang pun yang mengetahui kapan berakhirnya kehidupan ini. Nah, adik-adik, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.